Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini mari kita rakit mesin dari nol untuk jenis mesin yang kode partnya K44 atau Scoopy 2019 sama dengan Bitpop. Oh, yang kodenya K44. Nah, kita mulai rakit dari nol ya. Untuk sebelumnya untuk motor ini yaitu akibat oli palsu. Ya, akibat oli palsu. Oli apa ya? Oli MPX2 AHM. Teman-teman hati-hati untuk pemilihan oli ya. Untuk pergantian oli teman-teman harus benar-benar teliti oli, jangan sampai terkena oli palsu. Nah, nanti kalau terkena oli palsu akibatnya kayak gini nih. Ini mah oli palsu yang super KW parah ya. KW-nya KW parah sehingga di dalam mesin terkena suhu panas sehingga dia akan menjadi gumpalan-gumpalan dan berakibat nanti menyumbat ke bagian sirkulasi oli dan ke bagian bearing kruk as, ke bagian setang seher, ke bagian seher, ke bagian noken as, ke bagian bearing noken as. Pokoknya tidak gerak ya, akibat terkena gumpalan-gumpalan seperti lem gitu. Itu dari efek oli palsu gitu. Oke, langsung saja kita rakit. Nah, teman-teman jika pengen lihat proses pembongkarannya juga full ya, nggak di skip-skip untuk pembongkaran. Nanti kita taruh linknya di kolom deskripsi, kalau nggak nanti di kolom komentar, nanti insya Allah kita sematkan nih. Nah, untuk semua komponen ini sudah tersedia, semuanya sudah disiapkan, tinggal proses perakitan saja, tahapan-tahapannya nih. Untuk di bagian kita dari sini dulu nih. Untuk dari bagian piston, nah ini piston tidak kita ganti, melainkan kita bersihkan. Nah, ini kinclong lagi ya, seperti tidak nampak bekas, seperti baru lagi no. Nah, ini masih ada sisa dikit tuh, kotorannya susah. Oke, karena piston dan boringnya juga masih utuh. Oh, masih utuh ya, masih utuh. Diganti ringnya aja tuh, K81 tuh, yang original bro nih. Oke, selanjutnya seal klep, seal magnet, standar 2 karena sebelumnya macet, ngelepasnya juga pas giliran dicuci mau dicabut dari sininya ternyata macet sampai dipotong di gerinda untuk melepasnya juga nih. Oke, untuk yang selanjutnya di sini bearing kruk as kanan dan kiri ini diganti dan setangnya juga diganti. Oke, nah nanti kita pemasangan secara bertahap dari mulai hal yang terkecil. Contohnya di bagian sini, di bagian gear pompa oli. Karena di bagian gear pompa oli juga di bagian gigi bintangnya tidak gerak, terkena gumpalan-gumpalan efek dari oli palsu gitu. Sehingga di bagian gigi bintangnya ini tidak bergerak. Sama di sini juga ini udah melalui proses pembersihan. Super banget untuk ngebersihinnya juga. Nah, ini udah kinclong. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya di bagian crankcase-nya kotornya seperti apa. Nah, sekarang kita rakit nih teman-teman nih. Kita pasang standar 2 dulu. Nah, supaya berdiri nih. Pasang sob. Nah, asnya bro, masukin dulu dari sini. Nah, set. Tuh kan dibetek dulu kamera. Nah, masukin dari sini. Set. Nah, ini masuk lubang. Nah, ini ke sini. Nah, oke. Nah, setelah kayak gini pasang ini dulu nih, apa roda untuk merakit supaya lebih mudah. Pasang roda. Nah, kampas rem pasang, kampas rem. Nah, jadi kali tuh pasang. Tuh. Angkat. Masukin bosku. Ini kunci 24 yang impact. Aja setempet sob. Tempet tuh. Cobra. Nah, enak lah.
kan? Nggak tak buka sangketa. Nah ini nih, ini kasih stempel teman-teman nih. Siap, cabut lagi. Nah, pelan. Nah di sini nih di bagian as standar 2 kasih stempel. Nah ya setelah kayak gini nih, paskan itu lah. Nah santilannya belum masuk nih, cabut lagi. Nah masukin. Nah dah ke depan, pasang per dulu. Iya nasuk non obeng gepeng. Nih kita pasang per. Tisu belum kamu bawa kabeh. Nah santai ya bosku. Nah, teman-teman tinggal siapkan aja kuotanya karena ini durasinya tidak pendek, ini pasti panjang durasinya. Ini pasang, masukin kayak gini, menceng supaya itu sob. Nah, pasang kayak gini, lurusin, tarik ke atas. Nah, oke, mudah ya. Oke. Palusupnya. Ini masih kurang masuk dikit lagi. Palu karet copot lagi. Nah, masuk. Ya. Nah sekarang kita mulai dari sini. Nyot gas. Ya untuk pemasangan di bagian sini, ini bisa dipakai tracker sedot dari sana, bisa diketok, bisa dipanasin ya. Teknik sederhana jika tidak punya alat menggunakan getok. Coba kulkasnya dia kan. Pakai teknik getok ya teman-teman. Nih caranya kayak gini. Ini dipasang, yang digetok ini jangan di bagian sini, di bagian sini jangan, karena titik tumpunya letaknya di pinggir. Kalau digetok dari sini pasti ngegol. Lantas di mana ngegetoknya yang pas teman-teman nih? Ini dari sini, dari bandul sebelah sana, satu dari sini pukulnya. Titik tumpunya di tengah. Yang kita butuhkan yaitu untuk memasukkan bearing di bagian sini. Oke, nah. Karena untuk jenis motor Honda Matic ini yang kencang bearingnya sebelah sini ke bagian crankcase-nya, yang sebelah kiri sebelah area CVT. Nah ini kencang. Untuk sebelah magnetnya ini ringan, jadi tidak usah dipanasin, tidak usah pakai tracker sedot gitu, tidak usah dipukul gitu. Ini kita kasih oli dulu bearingnya. Satunya bosku. Nah ini untuk pemasangan di bengkel bubutnya, ini di bagian giginya ini seharusnya nih topnya nih, titik ini lurus dengan setang dan titik ini di belakang. Jadi titik yang satu TMB, yang satu TMA seharusnya. Nah kalau ini pasangannya tidak sejajar, oke, mungkin yang pasang di bengkel bubutnya ini belum ngopi mungkin ya. Tapi ini sejauh ini tidak masalah karena di bagian sini tidak ada fungsi yang lebih penting lagi di bagian titiknya. Di sini fungsinya cuman penggerak di bagian gear pompa oli. Ya, adapun untuk pemasangan titiknya dimanapun sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi alangkah baiknya lurus aja ke sini untuk menandakan titik topnya, top TMA, titik 1 TMB gitu. Oke. Langsung kita panasin nih teman-teman. Nah
kita panasin. Yang dipanasin di sini nih. Jangan ke bagian, pokoknya pemanasannya jangan ke bagian crankcase, ke bagian aluminiumnya. Jadi diusahakan pemanasannya di bagian besinya. Nah, di bagian bajanya. Ini perkiraan 1 menit. 1 menit kalau belum masuk 1 menit setengah. Kalau nggak masuk pakai 2 menit gitu. Rata-rata nggak akan lebih dari 2 menit. Di bawah 2 menit pasti udah masuk gitu. Gasnya udah mau habis nih teman-teman. Wah, habis. Oh, udah mau habis gasnya. Ini mungkin terakhir penghabisan nih gas. Sup, tisu bersihkan dulu, sup, langsung. Itu, hah? Ini gitu. Ini udah kosong banget nih. Sama nipsop ngertinya. Ambil setengah. Miring sob itu. Miring itu miring. Miring. Terus. Ya, kamera jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Nah, ringan. Oke. Ini setelah kayak gini. Ini diusahakan posisinya merata kayak gini. Nah, biar rata kayak gini. Oke. Ini diusahakan posisinya biar rata. Nah, biar rata, tunggu dingin dulu, ya. Biarin. Sambil nunggu dingin kayak gini nih, ini biarin. Oke. Nah, selanjutnya kita rakit di bagian pompa oli dulu nih. Rakit di bagian pompa oli. Habis. Nah, di bagian sini sebelumnya macet parah nih. Sub obeng kembang panjang. Jeng oli tah. Oke. Ini pasang di bagian sini. Ini ada titik, teman-teman ya. Nih titik, pasang aja kayak gini, klek. Kasih oli dulu biar lancar. Selanjutnya titik ketemu titik. No. Selek. Nah. Oke. Selanjutnya di bagian sini ini ada yang tumpul dan ada yang runcing tuh, ya. Lawannya tumpul, ini runcing. Nah, yang tumpul letaknya di bawah gitu. Ngadep ke sana, yang runcing ke sini. Sub bosing 2. Iya belah dia ta. Ini pasang bautnya. Ini di bagian pompa oli ini harus benar-benar bersih gitu. Ya, bagus. Nah, ini sebelum dikencengin, ini pasang bosing. Nah, bertujuan supaya pas dikencengin baut ininya, bosingnya nggak geser nih. Kalau misalkan ini dikencengin biasanya ngegeser lubang yang nggak pas gitu. Ini pasang dulu, selek. Iya mah gepeng bosing nak, hiji nak. Nah, ini lurus. Sama aja. Pendek ya coba. Nah, itu pendek pom. Oh, pompa oli pendek. Ini bosing pompa oli nih yang pendek. Nah,
Selanjutnya ini kasih oli, kencengan tuh. Oke. Cukup. Nah, ini di sini teman-teman nih letaknya. Nah, mana obeng kepeng? Ini belum lurus. Ujung udah bersih tuh. Ini lurusin. Nah, ini masuk ke sini nanti. Slek. Tapi ini nanti pemasangannya. Yang penting ini dipasang dulu. Lihat gerak apa enggak nih. Bagian ininya gerak apa enggak gitu di bagian gigi bintangnya. Kan sebelumnya enggak gerak nih. Nah, tuh. Ini harus bergerak. Nah, nanti dia akan menghisap oli gitu. Kasih oli lagi. Nah, puter. Nah, oke. Ini setelah kayak gini, ini taruh dulu. Nanti ini dipasangnya gitu. Nah, sekarang ini kita ke sana pasang crankcase, pasang lem soap. Nah, ini untuk info Suprex 125 ya, sorry sekali untuk perakitannya cuman sampai ke bagian masang di bagian tengah, pasang rasio, perakitan di bagian rasio. Untuk area kopling, area magnet, area mesin bagian depan tidak kita videokan ya, karena kita sibuk dan juga yang punya motor pengen cepet-cepet beres gitu, makanya tidak kita videokan. Kalau divideokan dijelasin lagi pakai penjelasan, tentunya nanti akan durasinya akan lama, jadi masa perbaikannya akan tambah lama gitu ya. Tuh, ini udah lembut banget tuh, cuman suara karbu, nggak ada filter udaranya gitu, bunyi cocos ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini aja nih. Ini kita kasih lem, lem jangan terlalu banyak, tipis-tipis aja nih. Nah, yang penting dia merata gitu, tipis merata, daripada tebal tapi tidak merata. Lebih baik tipis, yang penting merata. Sob, jangan sob kamera. Oh, pakingan lah mah. Enggak dijunya. Bosing nah. Kayak bosingan di situ, yang bosing kata handphone. Nah, untuk lubang di bagian sini nih penting teman-teman nih. Nih lubang ini nih. Ini nanti oli akan menghisap ke sini. Lubang ini jangan sampai tersumbat. Kita kasih lem aja dikit gitu. Crankcase sebelah sana kasih lem. Pasang. Ini kasih oli. Ada nak keng, oli keng. Kamera sob, angkat sob. Coba dia. Kasih oli nih. Ini yang pasang sel magnet lah keng. Magnet, sel magnet.
Bisa dilem ya. Eta mah terkutuk. Nah, coba lihat. Nah, eta. Ini. Ya, bener ya. Kan letik ta. Nah, eta. Ih, ayo. Aneh amat. Ini pasang seal magnet. Gunting sih. Ada kunci sok 20 hiji. Kunci sok 2 hiji kayak kemarin. Ini kasih oli aja nih kayak gini. Coba asup tuh kunci sok nah. Ini pakai kunci sok. Nah, pas. Pakai kunci sok 21 Mas Bro. Sang. Lalu pas nama jalan mah kunci sok 22 ya. Putar kayak gitu. Ini jangan khawatir sampai mentok karena di dalamnya ada pembatasnya. Nah, ini sama tuh. Nah, di dalamnya ada pembatasnya, jangan takut bablas. Terkecuali untuk jenis mesin matic yang depannya KPY, KJNL ini nggak ada pembatasnya. Pemasangan jangan sampai bablas gitu. Ini kasih oli di bagian seal. Nah, bagian sini nih, tadi sok. Nah, lamun ieu zoom, dekekeun, jauhkeun, zoom supaya aktif, supaya dulu. Ini di bagian sini, bearing di bagian sini ini tidak kencang ya, longgar. Jadi kencangnya cuma sebelah area bak CVT sebelah sana. Ini tinggal pasang. Nah, ini teman-teman nih, ini sepi nih. Banyak yang komen. Ya, pas perakitan ini sepi nggak dilepas. Kalau nggak dilepas nyangkut ke bagian seal enggak ya teman-teman. Ini nggak usah dilepas, nggak perlu dilepas karena nggak akan nyangkut. Ujungnya diameternya kecil, jadi di bagian sini longgar, nggak akan nyangkut ke bagian seal magnet gitu. Aman bosku. Asal. Nah, oh, pas. Nah. Kalau udah kayak gini teman-teman nih, ini berdiriin, nggak akan pas nih kalau nggak diberdiriin. Bisa. Ini biar rata. Ya lurin. Ini angkat. Nah, ini diusahakan rata, hilang gitu pelan-pelan. Ini jangan ada paksaan, harus perlahan gitu. Nah, bau nak kayak bau mana bau nak yang impact segala kayak nggak rapat ya. Kali begini. Iya, jauhin ya. Ada geser bosku. Nih, geser. Ini ya. Hei. Allahu Akbar. Untuk baut di bagian sini ini kunci 10 semua, teman-teman. Nih, sebelum dikencengin, ini ada pompa oli di bagian sini, nanti dulu. Pendek ya, nah, pokoknya sebelum dikencengin saat dimasukin klek, ini harus ada space sekira 1 cm. Itu menandakan bahwa baut kepunyaannya. Ini
Ini diusahakan nyilang dulu kencenginnya. Nah, gitu. Ini udah. Selanjutnya kita rakit di bagian ini ya. Set. Nah, kita rakit di bagian kadisop. Pompa oli. Pompa oli kan, pompa oli yang bisa ngarakit. Nah, ya nih. Ini pompa oli udah kita rakit tadi. Kita tambah oli. Di sini kita tambah oli. Pen ini dipasang nih, tuh sambil dipasang aja biar agak cepet gitu. Nah ini pentolan di bagian sini, ini ke sini nih, tadi sobnya. Nah, zoom. Udah deketin, nah, ya pentolan ini baut pasang. Nah, biarin, nggak apa-apa. Kita ulangi. Nah. Di sini nggak ada packing ya teman-teman, tinggal pasang kayak gitu aja. Nah selanjutnya pasang baut. Bautnya sup dulu tadi tuh kamera. Nah. Kayak baut aja. Dua. Untuk kita mau ini lagi. Nah, ini pakai kunci 10. Bautnya hitam kayak gini nih. Baut hitam. Kunci T. Nah, kunci T10. Di posisi ya. Anjir kencengan heula. Ini pakai kunci T10. Chan. Heula. KDB. Yo nanti sekiranya. Itu deh. Ini guys. Ini pakai kunci 10. Nah. Sekalian ini kita cek semuanya. Oh, yelin bukan ya bautnya. Nah, ini di sini nih Kang Bron. Oh. Selanjutnya pasang gear pompa oli bosku nih. Nah ini kita luruskan dulu, ada sob. Nah, ini biar gigi bintangnya biar pas. Nah kan nanti akan terkoneksi dengan ini nih. Nah, untuk pemasangan kruk as, alangkah baiknya ini dilepas ya teman-teman. Di bagian pompa oli dilepas gearnya, karena di sini atum, nanti sinkronnya dengan ini kan sob. Nah sinkronnya dengan gigi yang ada di bagian krukas tadi, di bagian dalam sini nih. Kalau misalkan di bagian sini nanti tidak sinkron, dipaksa dimasuk, bisa-bisa pecah ininya sempel. Makanya alangkah baiknya ini dilepas gitu. Pasang, cekluk biar sinkron. Nah oke, udah sinkron. Tinggal kita paskan lubangnya. Setelah pas, kita lihat seginya di sebelah mana. Nah persegi ininya nih, tadinya di atas. Nah kita pasang. Nah kan mudah masuk no. Oke. Setelah kayak gini, ini tinggal kita pasang di bagian sini. Ini sealnya jangan sampai sobek. Kalau sobek nanti akan susah, akan bocor gitu kalau sobek. Nantinya pakai oli aja kayak gini. Tadi bagian sealnya masih bagus. Pasang. Ini kita lumasin. Ini juga kita lumasin biar lebih oke gitu. Pasang nih. Oke. Untuk pemasangan kayak gini. Di sini ada topnya 1, 2.
top ini sejajar dengan sini nih. Ini juga sejajar dengan ini nih. Benjolannya ada tuh. Oke. Ini tinggal pasang aja. Nah, satu lagi lupa. Nah, kasih oli di bagian sini. Nantinya takut susah masukinnya. Kasih pelumas. Setiap memasukkan ke bagian lubang itu harus pakai pelumas tuh. Biar enggak. Ini ada bosing teman-teman nih, tuh sini ya. Sebelahnya nggak ada, cuman sebelah doang adanya gitu pasang. Nah, digoyang-goyang. Ini pukul pakai palu karet, yang paling karet aja. Nah, ini pelan-pelan. Udah masuk, tinggal pasang baut. Ayo Kang. Halo Kang, ya nyore. Pasang baut. Nah, sekarang yang satunya dia pendek. Nah, mana tuh? Pokoknya bautnya baut 10. Dia pendek-pendek banget. 1, 2, 3. Dia nggak ada temennya, cuman satu, jadi panjangnya cuman satu yang segini. Sebelah sini selesai. Nah, setelah kayak gini, diriin lagi. Sekarang kita masukin oli. Kita cek di bagian sirkulasi olinya, tapi kipasnya belum dipasang. Kita pasang magnet dulu, pasang kipas. Nanti untuk memutarnya susah kalau nggak ada kipas. Untuk di bagian keteng, teman-teman jangan pikirin keteng gampang pasang keteng mah. Pasang 10 bosku. Nah, untuk pemasangan spool tinggal pasang aja kayak gini. Bautnya ada 3, pakai kunci L semuanya. Pakai kunci L5. Nggak ada kunci L sok. Kunci L5. Nyempet sih. Nama lagi HD. Apa Nah, untuk pengencangan di bagian baut, ya, pokoknya setiap ada kesempatan untuk kencengin baut, itu jangan ditunda-tunda, langsung aja kencengin, ya. Nantinya lupa, kalau lupa berabe. Nah, selanjutnya di sini ada kunci L, pakai kunci L.
saya pasang ini nih. Sip. Mengapa semua menangis? Batu bikin sana. Oh. Libur bukan? Ini pakai kunci dulu. Ceklan sob. Oke. Nah, ini setelah kayak gini, ini baut ini salah nggak nih? Karena kunci L di bagian sini ini banyak nih bautnya. Untuk baut sini. Takut keliru gitu bautnya. Oh nggak bener, bener buat di sini. Sekarang pasang magnet. Ini pasang magnet. Nah, ini sembarangan juga nggak apa-apa, tinggal diputar, nanti dia glek akan masuk gitu kalau kedudukannya nanti. Nah, akan kerasa glek. Andaikan malamnya sepi, dekat bicara, kering. Itu nggak jauh. Tempat nih ringnya ada di sini. Sang. 17 sob. 17 shock. Sekarang pasang kipas untuk menggerakkan force angle untuk mengecek pompa oli. Jadi kipas dipasang. Nah, untuk pemasangan baut kipas ini jangan salah ya. Nih bautnya ada 3 biji. Terus diameter panjangnya sama, perkiraan 1 cm, 1 cm lebih gitu. Pasang. Kalau terlalu panjang nanti dia akan masuk ke bagian sepul. Nanti sepulnya rusak. Hah? Udah. Ganti be. Masukkan oli keng. Nah, sekarang kita pasang saringan oli. Nah, tuh. Ini saringan oli harus benar-benar bersih. Coba kayak bukalah oli nak. Nah, posisinya kayak gini nih. Coba saya kali ke. Oke, ceklan lah. Oh, mesin lah. Slep. Posisinya kayak gini. Slep. Nah, ini ke sini. Pasang. Ini baut kunci 17. Itu posisi dekat tuh. Nah, 17 sob. Ah, kaliman kah? Siap. Ya weh. Pindah yang ke sini, kalau di sana jauh ngambil kunci-kuncinya. Sekarang masukin oli.
gaskeun. Ini dari depan aja dulu. Kita cek sirkulasi oli. Sob nyawat karet sob. Karet. Nah, nyawat aja dong. Geser ke dia, geser. Up. Nah. Sang. Air gas. Nah, sekarang kita putar dari sini. Oke. Ini harus keluar oli dari sini nih. Lihat. Itu buka itu oli. Ganti oli sob. Terus naikkan. Belum, karena habis proses pencucian jadi agak lama gitu. Nah, nah ini naik nih. Coba kali deh. Mantep. Nah, ya. Kalau udah naik dari sini, ini udah pasti bahwa pompa olinya berfungsi dengan baik. Nanti ini juga, nih, kalau misalkan full turun mesin kayak gini, ini olinya kita tambah bukan 800 mili, melainkan 900 mili. Ya, karena ada yang kebuang juga, pengecekan oli dan sebagainya gitu, ada yang kebuang. Jadi kita tambah 900 mili. Bukan 800 gitu, 900. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan kira-kira yang kebuang berapa gitu. Untuk pengecekan pompa oli dan sebagainya. Bisa tambahnya misalkan bisa 850 mili, oke gitu. Tinggal disesuaikan aja kira-kira yang kebuangnya kira-kira berapa mili gitu. Karena untuk takaran standarnya ini 800 mili. Kalau full turun mesin, di bagian sela-sela oli dan di bagian filter oli, pokoknya di bagian dalam itu kan kering gitu. Kering. Jadi alangkah baiknya olinya agak ditambahin. Kalau patokannya bawaannya 800 mili, tambah misalkan 100 mili jadi 900 mili gitu. Pokoknya gini, kalau nggak percaya gini aja nih ya. Nih, ini habis belah mesin, turun mesin, full belah mesin, dibersihin dalamnya. Nanti teman-teman kasih oli 800. Nah, setelah 800, setelah terakit semuanya, nyalain sebentar, matikan, diamkan, kuras olinya, itu tidak akan ada 800. Ya, paling 700 mili dia akan berkurang gitu. Karena si oli itu menempel ke bagian dinding-dinding, ke bagian celah-celah mesin, tidak terkuras habis gitu. Oke. Sekarang kita rakit di bagian boring, pasang geng boring, pasang boring lah be. Naik pasang head dulu lah. Oke, head dulu. Nah, kita pasang head. Di sana ada ring, 2 ring, in dan X ada ringnya. Nah, pemasangan seal klep ditekan berbarengan dengan batangan klep. Ini sebelum dipasang digerak-gerak dulu. Kalau misalkan gerak kendor, berarti walaupun baru percuma, nanti akan tetap ngebul. Ya. Nah, sekarang kita pasang. Bawahnya dikasih alas, bisa pakai kain, bisa pakai tisu, apa tah, bebas. Yang penting di bagian payung klep tertahan gitu. Ya, kalau merakit sambil pegang kamera itu agak susah, ribetnya minta ampun gitu. Jadi biar partner kerja saya yang pasang, di sini saya yang berbicara gitu. Untuk pemasangan per klep, ini ada yang rapat dan yang renggang. Kalau yang renggang taruh di atas, yang rapat di bawah. Nah, kalau berpatokan pada cat, yang ada catnya di atas, yang nggak ada catnya di bawah gitu. Nah,
Ini untuk pemasangan perklep Honda Beat. Untuk keseluruhan Honda Beat terutama, ini ditekan aja gitu bisa. Tidak usah pakai alat tracker, pakai kunci T dan pakai ini juga apa karet ban dalam, nggak usah, ditekan aja kayak gini masuk nih. Nah, kan mudah banget. Nah, sekarang pasang noken as, Kang Bro. Pasang noken as. Miring kayak gini, set, gelap. Nah, bisa sedikit ada pukulan gitu. Di bagian bearingnya can asup ya. Nyala Kak. Nah, yuk. Pasang baut. Ini pakai baut 10 dia kenang. Nah, supaya dulu. Pakai kunci 10. Nah, suku kunci nanti. Oke. Selanjutnya pasang rocker arm dan yang in maksudnya dan yang X. Untuk pemasangan rocker arm. Nah, ini kan ada sentilnya nih. Ini menandakan pada posisi netral nih, kayak gini. Noken as pada posisi netral. Kalau ini sentilnya di bawah di sini berarti overlap, posisi overlap, ya. Nanti akan susah masang rocker armnya. Jadi diposisikan netral, noken as kayak gini. Baru kita pasang noken as. Bukan noken as, rocker arm. Nah, untuk rocker arm di sini ada kodenya E dan I. Dimana yang E untuk X, yang I untuk in. Jangan keliru ya teman-teman. Yang E dia ada penekan dekompresinya, kalau yang in nggak ada. Slap. Nah, untuk pinnya coba Keng cabutlah. Nah, untuk pinnya di sini ada dratnya, jadi dratnya nanti di sebelah sini berarti kebalik. Nah, cabut. Oh iya, kebalik. Nah, posisinya di X. Nah, karena lubang dratnya ada di sini gitu. Tinggal dipaskan. Yang ini belum pas nih, coba pasin lagi. Ya, iya paskan lagi. Putar. Nah, oke. Pasang. Sama yang ini juga pakai kunci 8. Pokoknya setiap ada kesempatan untuk mengencangkan di bagian baut, langsung kencangkan, jangan ditunda-tunda. Nah, oke. Ini klepnya juga belum setel nih, belum di ini pula, masih bawaannya gitu. Nanti kita setel ulang setelah terpasang, kebek yang kita pasang ke luhur. Nah, sekarang ini diamin dulu, biarkan udah terpasang. Lanjut kita pasang di bagian boring. Nah, untuk di bagian lubang manifold ini disumpal ya, takut ada yang masuk. Kalau masuk nanti dia menyelap ke bagian palep. Kalau menyelap ke bagian palep nantinya moros kompresi. Nah, sekarang pemasangan ring seher.
Nah, untuk diameter ring seher, diameter sehernya juga ini PNP dengan K44, K81, K46 gitu. Mau bit digital, mau bit 2016 yang starternya halus gitu. Mau Scoopy gitu. Pokoknya yang ESP ya, yang ESP ini ring sehernya sama. Untuk diameter standarnya sama. Kalau misalkan 50 ya 50 sama PNP. Kalau 100 ya sama 100 gitu. Nah, untuk pemasangan ring ini kuncinya, mau ring oli, mau ring kompresi, baik kompresi pertama maupun kompresi kedua, ini setiap sambungannya jangan dibuat sejajar. Jangan dibuat sejajar. Dan untuk ring kompresi pertama dan kedua, kalau yang original ini kayaknya. Nah, untuk yang original ini sekilas sama ya, dilihat sekilas sama, tapi ini ada bedanya. Yang cenderung lebih hitam ini letaknya di ring kompresi yang kedua, dimana yang agak putih ini ring kompresi pertama ya. Kalau berpatokan pada warna masih belum akurat, kita berpatokan pada ring. Nah, kalau ring kompresi pertama di sini dalamnya, sisi bagian dalam ini tidak runcing, agak neros ya. Kalau ring kompresi yang kedua ini sisi luar, sisi dalam semuanya runcing gitu ya. Dan di bagian sininya ada kodenya teman-teman nih. Tuh. Ring kompresi pertama K81 1R. Ini menandakan ring kompresi pertama. Kalau ini 2R berarti menandakan ring kompresi yang kedua gitu. Oke. Ya, iya nu kedua kayaknya. Nah, ini pertama. Sip. Ini. Yang kedua. Iya. Nanti ini yang pertama ini. Oli MTEK 2. Oli Gardan AHM. Nah, yang ada kodenya nih tuh, yang ada mereknya ini menghadapnya ke depan. Jangan kebalik kayak gini nanti Mas. Nanti akan berpotensi ngebul juga nantinya kalau rasuk. Kayak ini merek nakeng. Itu menghadap ke depan mereknya. Pokoknya setiap sambungannya jangan dibuat sejajar. Dengan semua ring, baik dengan lubang in maupun lubang X. Nah. Pennya, ininya senabrinya tidak kita lepas satu. Pasang bosku. Untuk motor Honda, ini coakan yang gede ini taruhnya di in, coakan yang kecil di X. Dan juga ada tulisan in itu di in. Di klep hisap. Bagian crankcase ini ditutup, takut gagal pemasangan ini snap ring. Dia nanti tidak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam nanti susah Kang Bro ngambilnya. Nah, setelah kayak gini pasang rantai keteng. Nanti kalau udah ada boring agak susah masang rantai keteng ya. Tarik, orang tarik gitu tuh. Nah.
masuk sendiri tuh. Narik sendiri tuh. Belut mah gede ya. Nah, terus. Nah, untuk di bagian gigi sindrik kan di bagian sana ada 3 baris. Ya, taruhnya di pas tengah. Gigi sindrik yang bagian tengah. Nah, sekarang lidah keteng. Daunnya pakai mata obeng getok. Ini kasih oli aja, jangan kasih lem di bagian sealnya. Mata obeng getok pakai kunci 8. Pasang. Ini posisinya kayak gini ya, nih tuh. Masukin. Nah. Jangan kayak. Kalau pakai kunci L, dia pakai kunci L8. Mantap jiwa. Pasang boring. Untuk di bagian boring ini masih glowing, belum ada bara dan sedikit pun, masih mulus. Di sisi bagian sana ada bosing. Ya, ada 2 bosing. Ya, bosing nak goreng pun bagus tuh. Nah, goreng, cabut, ganti. Ya, tangnya. Sob, nyerak bosing sob. Nyerak 2 bosing nak. Mau goreng ya 2 aja. Ah, ya goreng udah dipakai ya. Nah, buang. Yang di bagian head. Di bagian boring ada 2 dan di bagian head ada 2. Nah, pasang packing, nggak usah. Standarnya bukan? Lanjut pasang. Sambungan ieu. Nah. Lampu hurungkeun. Bosing 2 buat di bagian head. Yan udah terukan sa 50. Mantap. Nah, dorong. Nah, mantap. Oke. Piston pada posisi TMA. Di bagian magnet ini ada garis teman-teman nih, kita lihat. Nanti kita sesuaikan pas kita pengetopan. Ini teman-teman supaya tahu aja di dulu garisnya. Nah, di sini ada T dan di sini ada F. Nah, ini topnya T, garis T. Oh. Kalau garis di bagian T ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase, ini menandakan piston pada posisi TMA. Nah, oke. Kalau misalkan
sepi magnetnya patah biasanya terjadi di motor-motor yang generasi sebelumnya, motor-motor yang tua 2012 ke bawah. Biasanya sering terjadi patah di bagian sepi magnet, dimana di bagian sini sudah top garisnya, tapi piston tidak pada posisi TMA di bawah. Itu nggak akan hidup mesinnya ya, karena titik pengapiannya tidak sempurna gitu. Itu sering terjadi di motor, biasanya di motor Pega sering terjadi patah di bagian sepi magnet. Honda Beat, tapi Beatnya Beat yang karbu sering saya jumpai gitu. Ini kita kasih lem di bagian packing. Ini jangan terlalu tebal-tebal, tipis-tipis aja. Karena packingnya nggak kita ganti, masih yang original, jadi kita tambah lem. Kalau untuk yang menggunakan air radiator, ya packingnya wajib ganti. Biasanya kalau ada yang ada air radiatornya, packingnya ada mengandung kayak catnya gitu. Biasanya rontok di bagian catnya. Kalau udah rontok-rontok di bagian catnya, nggak merata, ganti packingnya. Mau yang ada radiatornya ataupun yang tidak ada radiatornya. Kalau packingnya yang ada catnya biasanya, kalau udah mengelupas di bagian catnya sebagian, itu ganti. Nantinya berpotensi bocor kompresi gitu. Nah, masangan mur, sana ada ringnya sama semuanya. Yang tumpul menghadap keluar. Tapi sejauh ini bebas sih pemasangan ring. Mau yang tumpul di bawah bisa, mau yang runcing di luar bisa gitu, ataupun sebaliknya. Gak ada masalah. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang suka video durasi panjang. Kalau yang nggak suka video durasi yang panjang, jangan banyak komentar, skip aja videonya, jangan ditonton. Di sini kita bikin tutorial ya, tutorial itu harus jelas gitu. Jangan kebanyakan di skip. Dalam artian skip saat pemasangan di bagian boring, tahu-taunya udah masang tutup klep gitu. Ya itu skip dalam artian seperti itu. Jadi tidak, nanti yang menontonnya tidak menjiwai gitu, tidak bertahap cara pemasangannya ya, tidak tersusun. Pertama yang dipasang apa, terus kemudian apa gitu, biar lebih tersusun lagi gitu, biar teman-teman lebih bisa memahami lebih detail lagi gitu. Nah selanjutnya pasang apa sih ya, sub kembali 30. Nah selanjutnya pasang gigi sintrik. Nah di sana ada garis 1 dan garis 2, di mana garis 1 itu sejajar dengan bibir head yang bagian atas, dan garis 2 sejajar dengan bibir head yang bagian bawah. Nah dan titik di bagian ibu jari itu menghadap ke depan lurus. Itu sudah posisi TMA ya, sudah pada, bukan TMA, itu sudah pada posisi top di bagian noken as. Nah sekarang kita lihat top di bagian magnet. Ya Kang, ini sudah pas belum? Nah, ini
Ini udah pas, tuh, udah sejajar. Nah. Piston pada posisi TMA. Di bagian noken as ini sudah pada posisi top. Nah, sekarang tinggal kita kencangkan dulu. Cengin, ini ditahan dulu. Pakai jari telunjuk boleh. Nah, pasang ke penekan keteng. Obeng, masukin. Pasang. Ini mana tuh? Kasih lem. Oh, dia lem bang. Nah, untuk yakin supaya tidak bocor gitu. Kalau teman-teman yakin nggak dilem nggak bocor ya jangan dilem. Kalau nggak yakin ya dilem. Nah, daripada kerja 2 kali setelah dipasang bocor, nanti kan bongkarnya ribet. Harus bongkar TB gitu. Cover ini cover boring, karena di bagian penekan keteng ini tertutup oleh cover boring. Cekluk. Sekarang ditutup, putar berlawan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini akan kenceng. Nah, oke. Nah, sekarang setel klep. Yang in kasih 0,10, yang X kasih 0,15. Mengapa semua coba nu handap pas tuh 0,15 nu handap. Pas ya, udah yang bawah udah nggak usah disetel karena ini masih bawaannya gitu ya, belum disetel tadi pas dibongkar, jadi nggak dikendorin di bagian baut setelan klep. Yang X udah pas 0,15, yang in pakai 0,10. Pasang tutup klep. Pas. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. Nih untuk sirkulasi oli jalurnya, ini di bagian pompa oli ini nggak masuk ke bagian noken as ya, ini dari sini nih. Ini nanti keluar oli, dari sini keluar oli, nanti masuknya ke sini. Masuk ke sini, setelah masuk ini ke sini nanti dia akan keluar ke sini.
Ya, masuk ke sini, keluar ke sini, dari sini dia akan menyemprot, menyirami ke bagian rocker arm. Nah, ini kan posisinya kayak gini, plek tuh. Ya. Di sini akan menyirami ke bagian rocker arm, serut ke sini. Ke in maupun yang egg, dari sini. Ya. Kabel tutup. Aku akan kesepian. Nah, untuk pemasangan di bagian sini nih, bukan pemasangan di bagian, penggantian di bagian sini. Kalau misalkan teman-teman mau ganti di bagian seal tutup klep, ini jangan menggunakan yang KW. Kalau yang KW percuma, dia akan bocor dari sini nih. Biasanya longgar di bagian sininya nih. Ya, diusahakan menggunakan yang original. Tapi dikerapkan. Busi. Karet sobo. Nah, karet di bagian sini nih juga penting nih teman-teman nih. Fungsinya untuk apa? Jadi ini Ya. berfungsi. Nah, ini fungsinya pasanglah. Masuk pada keng tak. Nah, fungsinya kan di sini ada cover. Ini cover. Nih, ya. Sini karet. Nanti angin mengipasi ke bagian sini. Angin dari sini, kipas, nanti masuk ke sini. Set, masuk ke bagian boring, mutar, pendingin ke bagian boring, ke bagian mesin, ke bagian head. Nah, jadi fungsi karet ini si udara supaya tidak keluar banyak. Ya, yang keluar tidak moros, melainkan dia selalu berputar di bagian boring dan di bagian head gitu. Jadi pendingin. Makanya kalau misalkan teman-teman motor Honda Beat teman-teman cepet panas, coba periksa cek kipasnya ada apa enggak, cover di sininya masih lengkap apa enggak gitu. Kalau misalkan kipasnya enggak ada, tidak ada pendingin, tidak ada angin yang masuk ke bagian head dan boring, ya. Dan juga kalau misalkan kipas ada, kalau cover ininya nggak ada, percuma. Si angin tidak akan tertuju mengipasi atau mendinginkan ke bagian boring dan ke bagian head. Nah, ya. Terkecuali yang menggunakan radiator. Kalau menggunakan yang di radiator, rata-rata semuanya nggak ada covernya. Ya. Coba teman-teman bisa lihat motor-motor Honda yang nggak ada cover ini ya, pasti dia menggunakan radiator gitu. Karena sistem pendinginnya pakai coolant, pakai air radiator. Kalau ini nggak ada air radiator, sistem pendinginnya menggunakan angin, putaran angin dari kipas gitu. Oke? Kalau untuk yang menggunakan radiator, fungsi daripada kipas itu untuk mengipasi ke bagian radiator aja. Ya, untuk mengipasi ke bagian radiator aja, pendingin ke bagian radiator gitu. Beda kalau untuk motor Matic yang tidak menggunakan radiator, jadi kipas di bagian magnet itu untuk mengipasi ke bagian head dan ke bagian boring. Kalau yang menggunakan radiator, si kipas berfungsi untuk mengipasi atau mendinginkan di bagian radiator aja. Perbedaannya seperti itu.
bantuan CVT. Andai dipisah, coba dulu. Api dan pasang. Tak akan hilang. Ya. Oh, kita. Ini. Sampai. Ya. Tak akan goyang sinar cinta. Aku cuy. Pasang knalpot. Nanti setelah pasang knalpot rakit ke bagian area kruk as. Ke bagian sini nih, seal kruk as, dan ke bagian area CVT. Asbesnya nih yang masih yang original. Andai dipisah Bocor. hati dan dada akan goyang sinar cinta. Hilang. Ini 14. 14 sudah dua. Iya lainnya. Nyata. Akan goyang C14 na to. Kedengin kenapa ya? Untuk peka. Tuh, gernangan. Akan goyang Lain. Betul ya? Wow, bater na ya. Bater. Eta dicasup. Usup kasep amat itu. Bajuna. Mantap. Hangit. Oke bosku, pasang di bagian area bak CVT. Andai dipisah api dan bara, tak akan goyang. Tang nasup, tang snap ring, bagi ngalahan master rem.
Sinar cinta. Ya, pakai ya kan ya kanan Maya ya. Ya, panjang ya, Mah. Lain iya sob, datang. Lain iya, iya mga buka, bagian nutup, senapring tutup. Nutang dasuk nutang. Sob di dia kita sob. Lain dia di dia di luar nge. Ayah. Baik. Sinar. Payah kayak untuk mah. Payah. Akan goyang sinar. Oke bosku, pasang. Bau jauh amat sob. Tarik. Sob bantuan geng. Salah nggak yang cerikan PA. Setempet sob. Baru. Ayah genu. Ayo be. Ulah malah deh bahasa mata tambah. Nyada sekarang sepatu baru peong. Iya guys. Ya untuk di bagian area CPT setempetnya jangan pakai setempet sembarangan gitu. Jadi dikhususkan untuk setempet CPT. Nah sedikit info untuk pemasangan di bagian roller nih ya. Untuk jenis Honda kan ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ya semuanya keenam-enamnya terbuka tertutup. Nah untuk pemasangannya nih, ini di sini kan posisinya kayak gini, nanti dia muternya ke depan ya ke depan. Semakin dia memutar ke depan, nanti dia semakin kencang roller akan naik. Jadi ada gaya sentrik, dari gaya sentrifugal ya, dari titik yang bawah dia akan naik ke bagian titik yang lebih tinggi ya dengan gaya putaran gitu. Nanti kalau misalkan kebalik pemasangannya, kan daya tekannya ini ke depan kayak gini, yang tertekan yang sebelah sini, yang ada tekanan beratnya. Makanya yang terbuka, yang tertutup letaknya sebelah sini semua. Kalau misalkan kebalik kayak gini, nanti dia bisa kemakan dalam nih, di sininya nih, dinding di bagian rumah rollernya nih. Jadi yang tertutup kesimpulannya letaknya sebelah sini semua, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak gini, kayak gini. Nah, oke nih. Ya, terkecuali untuk jenis motor yang rollernya, yang di bagian rollernya itu sisi kanan kirinya sama aja. Tuh bebas pemasangannya, mau bolak-balik juga mangga. Di situ ada ring. Ring sok, mana ring nasok? Coba di ring ada dua, di mana sini ada yang kecil dan ada yang besar. Yang besar di sini. Oke, aku. Kunci sok dua-dua sok. Dua-dua aja 19. Ya. Untuk di bagian mur jangan kebalik ya. Kalau kebalik nantinya akan berpotensi tidak balance, nantinya menggoyang nantinya. Apalagi di bagian as puli belakang.
Kalau pemasangan murnya kebalik nanti akan goyang di bagian asnya. Akan goyang gelora cinta, akan goyang sinaran cinta. Nah, pasang mangkok. Pasang ring. Untuk di bagian murnya ini jangan kebalik. Ada yang rata dan ada yang cekung. Yang rata letaknya di dalam, yang cekung di luar. Itu kalau kebalik berpotensi akan ngegol di bagian ujung as puli belakang. Kalau ngegol di bagian ujung as puli belakang, nantinya tidak awet ke bagian bearing box CVT, lebih tepatnya ke bagian bos kuningannya akan aus, akan cepat habis. Oke. Sekarang kita pasang bak CVT. Oke, untuk bautnya juga nggak lengkap. Oh, nah, iya. Mesti dibawa kurang. Hah? Mesti dibawa eta segitu doang ta. Di mana? Eta lah. Nah, motor. Oh, nah motor nah urut boga nanya. Sup coba sup. Nah, motor. Nah. langsung pasang hirupan. Pasang. Nyangges. Ayo. Sorangan gitu saya sup. Bisa lah. Ih, buat lah. Tanu tengah letan panjang tan. Ketok, Ket. Enggak. Orang masang iya enggak segera itu. Pakai casan atas sob. Yang cang tas sob. Waduh. Lembur bosku. Sekalian sampai menyala nih. Cang tak kan? Ini tinggal angkat doang gimana? Ngus tinggal ngangkat doang. Matanya di senteran. Ayo, potong harus tadi, mesin harus tadi. Kan atur posisi lah, atur posisi. Dirasanya. Atur posisi bosku. Geser dulu ya. Yo geser. Mus rada kali ada ya di DB yang ngerakit ya di DB cang. Podium mah poek. Tinggal kemana ya? Ngarep ke ditu. Bodoh ya. Bantuan guys sob, sob. Maju sih ke harap. Di maju tah gitu lah. Mesin maju, mesin. Iya mesin maju. Asli loh. Terus ke harap terus. Up. Rada kali ya. Tuh. Price lagi tuh. Nah, maju ke lah. Oke. Asna siapkan asna. Oh, asal kok. Iya. Alien. Udah jangan bercanda, udah sore ini. Di mana ya? Di mana? Pasti lah.
Kaluhur. Kaluhur. Mundur terus. Oke. Tak kapal rem takut masuk. Tak kapal rem yo. Kaluhuran. Ya. Kaluhur. Ya malu ke. Bas. Kaluhur. Ya, bangsa. Oh, pantai. Langsung kencengan. Kita nak beda ya. Baik 17 guys. Ada standar lagi. Lanjut ya. Keng 17 tak? Bentuk. Hei. Atur kabel. Harap ini ya. Sob kamera be ya. Anu ya. Ini ya. Kacang putih tuh. Ya. Parawek. Nah, sabar ya. Iya, kita bentar. Nah. Jangan posisi no. Ya bisa tunggu-tunggu kan ini. Jadiin. Ceklek. Angkat dulu dulu. Lu jangan ngunci. Lock. Ceklek. Oke. Tuh. Hah? Itu. Yuk, pakai itu. Ini kotor nih. Mantap kenceng. Ini banyak kasus di sini nih, pemasangan setiap soket ini nggak sampai bunyi ceklek gitu. Kena getaran nanti takut dia bisa lepas sendiri gitu. Nah ini juga sama nih tuh, tuh. Ini harus di Nah, sampai bunyi ceklek. Nah, ini kenceng tuh.
Ada delay. Ya masuk. Tinggal masuk. Remat. Hah? Ngisi kabeh kabel heading, geng. Ini udah terpasang semua. Pasang filter udara. Cabut, pasang. Mantap bosku. Ini ke bagian EOT. Ini ke bagian TPS injektor, ke bagian sensor air. Ceklek. Ini ke bagian injektor bosku. Nah, sampai bunyi celek. Ini yang bawa TPS. Nah, oke, dipasang seklek. Nah, setelah kayak gini, dipasang ke bagian EOT nih, bagian bawah. Engine oil temperatur. Ini selang hawa, ini dipastikan jangan sampai tersumpal. Nah, ceklek. Nah, sekarang cangkong busi bosku. Waduh, Kapian eta kabade. Eta pecet perunggan. Ini ya. Nah, ceklek cangkong busi. Oh, enak. Injektor. Nah, baunya masuk. Nah, selesai. Kunci mana ya? Nah, kontak bosku. Nah, ini sambil dinyalain aja, ambil Andreyen. Waduh, apinya lemah bosku. Nah, nyala.
Nah, ini udah menyala mesin. Nah, Mesin. nah ini udah menyala. Nih, mesin udah menyala. Halus bosku. Nah, Hai. Tuh, bosku udah menyala nih. Ini biar endrain dulu, biar lancar di bagian piston dan di bagian boringnya, biar menyesuaikan gitu. Karena di bagian enggak ya, ini enggak di quarter suaranya. Di bagian boring enggak di quarter, cuman ganti ring seher doang. Ya. Ring seher, setang seher, bearing kruk as kanan kiri. Ya. Jadi di bagian setang seher dan bearing kruk as biar menyesuaikan dulu. Ini bisa langsung dihentak. Karena di bagian boring tidak melalui proses lemer. Payah di sup, kurung ke sup. Nah. Jok. Pasang jok sekalian, tusuk itu. Ya, karena di bagian boring dan pistonnya nggak dilemer, jadi langsung di hentak juga bisa, langsung di blayer juga bisa. Ya. Nah. Dan pas dia kurang masuk. Nah, ini pasang ini nih bosku nih. Ini di bagian tidak usah kita reset lagi ya. Mau di reset juga nggak apa-apa, nggak di reset juga nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak mau proses presetan, nggak melalui proses di reset, setelah turun mesin tidak di reset lagi, nggak apa-apa. Yang penting dengan syarat, dengan catatan, saat soket semua dicabut, mau soket injektor, soket TPS dan sebagainya, itu jangan sekali-kali dikontak ya. Kalau misalkan dikontak ceklek dalam kondisi sensor dicabut, nanti akan ada laporan ke bagian ECU bahwasannya ada terdeteksi keeroran gitu ya. Kalau misalkan soket TPS yang dicabut, nanti terdeteksi keeroran di bagian ECU bahwa TPS bermasalah karena soketnya dicabut gitu. Nanti kalau misalkan dicabut, dikontak, terus kan ada kode kerusakan, histori kode kerusakan, error di bagian TPS, padahal dicabut doang, dikontak gitu. Nah, itu harus di reset ulang gitu. Nantinya
akan berpengaruh ke performa gitu. Nantinya kurang respon dan sebagainya. Berbet juga nantinya. Ini juga nanti untuk biar lebih akurat lagi nanti kita riset ulang. Tuh. Oh, belum masuk bang. Ini belum masuk bang. Nah. Ini mau. Oke nggak sup? Abang ya, coy. Tutup harum. Ini sob. So pakai tisu lapan sob, body langsung. Nah, lapan. Nah. Nggak dituna. Ini banyak saluran. Hah? Selang gil ke asup ya. Nah ya, selang ini oli gardan nih, ini jangan sampai terbuka. Nanti kalau terbuka nanti ada air masuk ke bagian dalam. Nantinya beresiko kalau ada air masuk ke bagian oli gardan, nanti oli bercampur dengan air, nanti rasionya hancur ya. Ini udah terpasang semuanya, udah terakit semuanya dari mulai mesin sampai ke bagian bodi pula. Ini juga kotor, ini mungkin udah lama banget nggak dinyalain, mungkin udah mogok, mungkin lama di rumahnya. Ini baru sempat dibawa ke bengkel mungkin itu. Ini kotor, banyak pulau ya. Mati bosku. Sob, Itu dasar kata seput kan? coba hirupan nih sob. Berapa ini? Ini ya seput ya mah.
nih. Yo, geber. Bok-boknya pada geber. Ini lagi. Tuh, geber banget kepalanya. Tuh. Oke ya. Ini ceklan udah masuk. Nih mesin udah lembut banget, udah halus. Ini info untuk Suprex 125 ini udah menyala. Sekupi yang tadi udah menyala. Oke, ini udah lembut tuh, nggak kedenger. Nah untuk perakitan Suprex ini nggak sempet ya teman-teman, karena sibuk banget tadi. Makanya ini tidak divideokan, pas perakitan di bagian rasio aja. Rasio, setang seher, pokoknya mesin bagian tengah, untuk kanan, kiri, depan nggak kita videokan. Nggak sempet, lagi pula udah ada kok Suprex 125. Sebelumnya kita tutorialkan dari 0 sampai menyala. Suprex 125 karbu, lihat aja di video sebelumnya. Ini dilemer nih boringnya, ini banyak sekali nih masalahnya gitu. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya pembongkaran Suprex 125. Kondisi mesinnya seperti apa ini, kotor banget. Sekarang udah oke. Tinggal pasang ini yang bunyi cocok ini dari filter. Kalau ditutup dia lembut banget, nyaris nggak terdengar suaranya. Kalau ada box filternya suaranya lembut. Matikan. Enggak, saya terpasang. Ya, ini udah menyala, udah selesai. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok kayak lebih mah isukan pasang na. Poek geus. Poek. Baut-baut nang kayak ganti. Isukan. Tak casan. Oh. Tutup. Masuk. Siaran berdinya. Ngomong ya. Oh,